One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Pemirsa, kali ini kita kembali ditemani oleh Bung Edmond. Beliau adalah seorang pengacara. Bung Edmond, kali ini kita kembali mendapatkan kabar yang mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau biasanya kita mendengar berita-berita terkait dengan suap atau pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, kali ini kita dikejutkan dengan adanya seorang pegawai KPK yang terlibat mencuri barang bukti. Ini gejala apa ini, Bang? Saya kira pertama bahwa barang bukti bisa dicuri itu ada masalah di internal KPK tentang administrasi barang bukti ya. Iya. Saya kira bagaimana emas yang kurang 100 gram jadi 2 kilo bisa dicuri demikian mudahnya, kemudian dikembalikan lagi karena dia sudah tebus karena menjual tanah warisan orang tua dia di kampungnya. Itu saya menunjukkan bahwa ini ada administrasi penyimpanan barang bukti yang buruk sekali di KPK. Bahkan kalau menurut saya mungkin lebih buruk dari kantor-kantor pemerintah yang selama ini memang buruk sekali ya soal aset misalnya. Tapi ini buruk sekali. Bagaimana barang keluar kemudian barang masuk lagi, itu buruk. Itu tidak bisa selesai hanya dengan menghukum staf itu, tapi memang KPK harus buka ke publik bahwa ini ada apa dengan penyimpanan barang bukti. Karena rumors dulu kan bagaimana mobil mewah bisa dipakai jalan-jalan, kemudian barang-barang bukti juga bisa dipakai yang lain. Itu rumors itu terjawab dengan bagaimana emas yang hampir 2 kilo ini bisa keluar. Iya, kalau kita melihat salah satu mantan wakil ketua DPR yang selalu getol menyuarakan terkait dengan adanya rumor-rumor yang tidak baik terhadap KPK adalah Fahri Hamzah. Ya, selama ini Fahri Hamzah selalu menyuarakan bahwa banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan KPK. Nah, apakah kejadian-kejadian yang seperti ini jangan-jangan adalah sesuatu yang sudah sering terjadi atau bagaimana ini, Bang, melihat hal ini? Ya, saya kira kritik dari orang-orang yang dikategorikan sebagai kritikus pemerintah juga baik terhadap KPK. Iya. Kemudian saya juga ya, misalnya saya bagaimana dulu tahun 98 kami berjuang bahwa memang harus ada lembaga anti rasuah di Indonesia. Tapi ya dalam perkembangannya memang dia tidak betul-betul mengikuti perkembangan zaman yang baik, sehingga di beberapa hal dia memang harus diperbaiki. Ya, contoh paling kecil itu barang bukti bisa keluar masuk kemudian digadai, itu menurut saya secara internal KPK ini rapuh sekali sebenarnya. Iya. Secara internal begitu rapuh. Iya. Sehingga dia tidak boleh menutup diri terhadap kritik orang, terhadap masukan orang. Dia harus membuka diri agar semakin baik dan mendapat kepercayaan orang. Ini menurut kabar atau berita yang beredar terkait dengan keterlibatan salah seorang pegawai KPK ini, disinyalir ada juga keterlibatan dari wakil ketua DPR. Ini menurut Abang ini bagaimana Abang melihat hal ini? Yang kasus mana itu? Kasus? Iya, yang wali kota Tanjung Balai ini. Oh, oke. Itu bukan staf ya, tapi dia penyidik. Oh, penyidik ya. Saya mau coba runut ke belakang bahwa kasus seperti ini bukan baru sekali terjadi di KPK. Jadi kita tidak perlu terlalu kaget begitu. Saya mau ingatkan kita tidak usah kaget. Ketua KPK ketika uji publik calon pimpinan KPK di Sekretariat Negara itu 27 Agustus 2019. Dia akui bahwa dia pernah bertemu dengan salah satu gubernur, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Mei 2018 di lapangan tenis. Saya kira bagaimana berita-berita di media nasional sudah menggambarkan itu ya, memberitakan itu. Kemudian diakui pada saat uji publik calon pimpinan KPK. Saya mau bilang bahwa bagaimana seorang penyidik di KPK bertemu dengan orang yang tengah disidik oleh KPK, tentu ini melanggar aturan internal KPK.
Tidak bisa orang yang sedang disidik itu atau sedang perkaranya ditangani oleh KPK ditemui oleh penyidik atau siapapun orang di KPK. Saya kira aturan KPK jelas soal itu. Ya, itu melanggar SOP Bahkan KPK di dunia penegakan hukum misalnya ya, dalam satu perkara misalnya tidak boleh pengacara hanya salah satu pihak bertemu dengan hakim. Ya. Tapi harus dengan jaksa. Ada aturan-aturan itu. Jadi ini bukan hal yang pertama di KPK. Ada orang di KPK nyelonong ketemu dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Saya mau ingatkan itu bahwa itu pernah terjadi dulu. Tahun 2019 diakui pada saat seleksi calon pimpinan KPK. Nah, kenapa kemudian terjadi dengan wali kota Tanjung Balai? Ya. Saya mau bangun konstruksinya begini. Wali kota ini merasa dia sedang berperkara. Perkaranya sedang diperiksa oleh KPK karena jual beli jabatan. Datanglah dia kepada wakil ketua DPR menceritakan kasusnya di rumah jabatan. Wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR mempertemukan dengan penyidik KPK yang saat ini ditahan. Kemudian penyidik KPK mempertemukan lagi dengan pengacara sehingga terjadilah transfer sekian puluh kali sejumlah 1,5 miliar kepada penyidik KPK. Saya mau tegaskan bahwa ini peristiwa yang kedua di KPK. Peristiwa yang mencoreng proses penyidikan maupun penyelidikan di KPK. Ini mencoreng benar penegakan hukum anti korupsi. Nah, yang kedua saya mau ingatkan bahwa saya orang yang tidak percaya bahwa penyidik ini bekerja sendirian. Begitu. Pertama, dia dipanggil oleh wakil ketua DPR. Harusnya wakil ketua DPR itu juga dipanggil oleh KPK. Diperiksa juga. Dia juga KPK diperiksa. Bila perlu dijadikan tersangka. Seperti penyidik dan wali kota itu. Yang sekarang sudah menjadi tersangka. Kenapa? Inisiatif mempertemukan itu kan dari dia. Bisa saja ya secara subjektif saya bilang bahwa dia adalah intelektual dader. Dia adalah intelektual, otak intelektual yang mempertemukan para pihak ini. Wali kota, Tanjung Balai, penyidik KPK, bertemu bagaimana agar kasus ini tidak sampai ke tahap penyidikan. Begitu. Nah, bagaimana mungkin intelektual dader tidak tersentuh hukum? Nggak bisa. Jadi begini, jangan selalu pemberi dan penerima. Tapi coba KPK bekerja lebih begini. KPK ini harus membuktikan kepada masyarakat yang periode sekarang ini dia bisa dipercaya. Dia harus membangun trust, trust publik, kepercayaan publik kepada dia. Dengan cara apa? Dia tidak bisa dengan menyederhanakan perkara begini bahwa wali kota pemberi suap ditetapkan tersangka, penerima suap ditetapkan tersangka. Pihak yang mempertemukan tidak. Coba dalam mengkonstruksi perkara ini lebih dalam lagi, lebih utuh lagi melihat konstruksi peristiwa hukumnya itu. Saya yang ketiga, saya mau tegaskan bahwa wakil ketua DPR ini juga harus diperiksa. Harus diperiksa. Yang keempat, harusnya DPR itu sudah menggelar MKD. Kepada wakil ketua DPR. Jangan tunggu laporan, ini bukan laporan loh. Ini bukan laporan. Yang kelima saya mau bilang bahwa kenapa MKD tidak perlu menunggu laporan. Karena saya bisa kategorikan ini obstruction of justice. Dia ini merusak proses. Bagaimana proses itu tidak sampai ke tahap penyidikan. Itu diatur sedemikian rupa, mempertemukan penyidik KPK dengan wali kota dengan diberikan imbalan agar kasus ini tidak sampai ke tahap penyidikan. Ini obstruction of justice. Obstruction of justice. Ini merusak. Apakah obstruction of justice itu delik aduan di MKD? Tentu tidak. MKD sudah harus bekerja dong. Untuk itu. Itu 5 poin yang saya mau bilang. Yang terakhir saya mau bilang. Kalau KPK tidak bisa membuat konstruksi peristiwa obstruction of justice ini
lebih jernih untuk masyarakat bisa terima sebagai satu peristiwa kejahatan luar biasa, maka sebaiknya KPK itu di moratorium dulu menurut saya. Iya. Jadi dibekukan dulu sementara waktu sampai diperbaiki sebaik-baiknya. Tentu sistem ya, saya tidak bicara moral. Kalau bicara moral susah patokannya. Tapi bagaimana sistem di KPK itu baik supaya masyarakat kembali bisa percaya. Kita punya lembaga anti rasuah. Iya. Bekukan saja sekarang ini. Yang kelima menurut saya, yang ketujuh menurut saya masyarakat lihatlah siapa politisi yang memperdagangkan kasus korupsi. Iya. Ya, dengan jabatannya. Ini orang kita harus ingatkan terus ke masyarakat bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime. Iya. Kejahatan luar biasa. Kenapa? Dampaknya, akibatnya itu luar biasa merusak. Luar biasa merusak Masyarakat, merusak bangsa ini, merusak negara ini. Iya. Oleh karena itu masyarakat harus mulai sekarang 2024 nanti lihatlah politisi. Mana politisi yang mendukung anti korupsi, mana politisi yang justru mengeksploitasi kasus korupsi. Iya. Untuk kepentingan dirinya, partainya maupun golongan dan kelompoknya. Iya. Nah, itu yang saya lihat ini jadi pelajaran buat kita. Iya. Kasus ini. Ya, kalau kita melihat selama ini kan KPK selalu digambarkan, penyidik-penyidik KPK selalu digambarkan mengikuti atau punya integritas dan selalu bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kenyataannya kalau kita melihat kejadian yang seperti ini kan merupakan sebuah merupakan sebuah image negatif atau bukti bahwa memang ternyata sistem KPK itu juga tidak cukup untuk melakukan prosedur hukum yang betul-betul terintegrasi dan sesuai dengan moral dan kaidah-kaidah hukum yang ada. Saya kira begini ya, di KPK itu persoalan utama adalah leadership. Leadership. Bagaimana leadership seperti tidak ada kepemimpinan begitu. Jadi anak buah ini seperti tidak punya pimpinan, tidak punya tokoh, tidak punya panutan. Iya. Sehingga mereka bisa melanggar hukum kapan saja. Karena dia merasa, wah tidak ada pimpinan yang akan memberi sanksi tegas kepada saya. Kalau orang bilang ada Dewan Pengawas itu setelah peristiwa. Iya. Bukan sebelum peristiwa. Begitu. Nah, jadi kalau menurut saya penyidik-penyidik ini pun masih ada ruang-ruang abu-abu itu, celah-celah itu untuk bertemu dengan orang-orang yang tengah disidik. Iya. Orang-orang yang tengah berperkara di KPK, mereka bisa bertemu. Yang saya jelaskan tadi ada 2 peristiwa itu. Nah, kalau menurut saya penyidik-penyidik ini juga ya, ketika kau sadar, kau ditarik ke KPK menjadi penyidik, kau harusnya sadar bahwa kau bekerja di lembaga anti rasuah yang menjadi perhatian dan harapan seluruh bangsa ini untuk menumpas korupsi. Jadi janganlah berbuat yang koruptif, begitu. Iya. Berbuat koruptif itu ya bertemu dengan orang-orang yang tengah berperkara di KPK. Iya, kalau kita melihat bahwa kepemimpinan KPK sebelumnya ini kan tidak pernah terekspos hal-hal yang seperti ini. Apakah menurut Anda ini tergantung dari kepemimpinan siapa yang memimpin KPK atau bagaimana Anda melihat? Saya kira begini, ketika pimpinan KPK adalah orang yang bisa memimpin secara internal, artinya dia punya power untuk leadership yang kuat. Iya. Dia bisa memberikan punishment dan reward di dalam internal dia. Artinya orang kalau berprestasi kasih penghargaan. Tapi kalau orang bersalah hukum dia. Iya. Jadi punishment dan reward itu harus. Tapi ini kan tidak. Itu tadi saya bilang, dia ini pimpinan KPK sebelum menjadi pimpinan KPK juga melakukan hal yang sama. Iya. Begitu. Diikuti oleh anak buah. Jadi istilah orang tua dulu, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, oke. Terakhir Bang, kira-kira apa yang menurut Abang apa yang perlu dilakukan terkait menyikapi hal yang seperti ini? Saya kira KPK untuk sementara ini harus dibekukan dulu, di moratorium dulu. Ya, ini serius sekali. Bahwa calon pimpinan dulu pimpinannya ketika masa uji publik calon pimpinan juga mengakui pernah bertemu dengan orang berperkara kemudian diikuti sekarang oleh penyidiknya. Saya kira ini 2 peristiwa hukum yang benar-benar merusak penegakan hukum anti korupsi.
Iya. Kalau Jadi harus dibekukan dulu menurut saya. Kalau dibekukan itu bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang sudah berjalan? Saya kira kasus tetap jalan ya, karena tidak ada daluarsanya. Oh iya. Tidak ada daluarsa, tapi dibekukanlah dulu. Silahkan pemerintah dan DPR berpikir bagaimana agar KPK ini menjadi lebih baik. Karena kalau masih model seperti sekarang, penyidik bertemu dengan orang berperkara di KPK, dapat uang 1,5 miliar dan pimpinan hanya minta maaf, saya kira itu bukan contoh yang baik, bukan solusi yang baik ya. Yeah. Oleh karena itu mungkin saya tegas saja, KPK ini dibekukan saja dulu, silahkan eksekutif dan legislatif berpikir bagaimana membangun kembali KPK ini. Karena ini saya yakin peristiwa ini bukan hanya kedua kali ini, pasti ada peristiwa-peristiwa yang lain, cuman tidak terekspos begitu. Jadi kalau itu benar terjadi, betapa kita ini, saya sebenarnya betapa sedih sebenarnya. Orang-orang di KPK itu tidak pernah berjuang tahun 98, saya yakin. Mereka hanya menikmati apa hasil dari 98. Tapi bagi kami itu kan benar-benar membuat apa yang kami cita-citakan dulu itu menjadi hancur, bahwa kita punya lembaga anti rasuah yang benar-benar baik, benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat luas, benar-benar kuat untuk memberantas korupsi. Tapi buktinya apa sekarang? Terkait dengan pegawai atau penyidik KPK yang terlibat dengan kasus ini, menurut Abang apakah ini cukup dengan diberhentikan saja atau bagaimana? Saya kira tidak. Bagaimana orang bisa mengambil emas 1,800 gram ya, tinggal 200 atau 100 gram 2 kilo, mengambil keluar, menggadaikan di luar, kemudian ditebus, dibawa masuk lagi. Ini bukan hanya soal moral, tapi ini soal memang ada celah administrasi di dalam yang demikian buruk, sehingga orang bisa menggondol emas 2 kilogram. Anda bisa bayangkan itu. Ini buruk sekali. Jadi saya kira memang secara administrasi bobrok, secara kepemimpinan bobrok, secara moral para penyidik ini juga kita patut pertanyakan moralitasnya dia sebagai penyidik. Dia penyidik, dia seorang hukum, dia harusnya ketika melanggar hukum harusnya dihukum 2 kali lebih berat karena dia orang yang mengerti hukum. Dia adalah penegak hukum. Itu menurut saya. Jadi orang-orang ini tidak cukup dengan minta maaf saja ke publik. Kita menginginkan di tengah bangsa ini, di tengah pemerintahan yang masih banyak terjadi korupsi dari pusat sampai ke dana desa, kita butuh satu lembaga anti rasuah yang bersih, yang kuat, yang bisa kita percaya. Oke Bang, terima kasih banyak atas komentarnya. Kita dibatasi oleh waktu. Pemirsa, demikianlah obrolan singkat kita bersama dengan Bung Edmond. Beliau adalah pengacara di bawah bendera Edmond Leonardo Siahaan. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.